glowing selama puasa? Bisa. Caranya hidrasi dari dalam dan luar. Aku pakai Hydra Rose Dewy Starter Kit. Pertama, cuci muka pakai Gel to Foam Cleanser. Wajah jadi bersih dan lembab. Selanjutnya, siapkan kulit dengan mengembalikan pH wajah dengan Petal Infused Toner. Terakhir, kunci kelembapan hingga 72 jam dengan Day Gel yang mengandung Biohyaluronic Acid. Kulit glowing terhidrasi selama puasa. Wardah Hydra Rose. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna. Karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Di bulan Ramadan, aku bisa bangun jam 3 pagi buat sahur. Sebelum makan, aku biasa cuci tangan dulu nih, pakai Wardah Aloe Hydra Melt Hand Wash ini. Sewaktu sahur, aku pilih menu yang simple, tapi pastikan bergizi seimbang. Dan jangan lupa, kita harus makan buah, karena vitaminnya bagus banget untuk kesehatan kulit. Dan minum 2 gelas air putih supaya kulit kita terus terhidrasi dengan baik. Walaupun lagi puasa, aku terus jaga badan supaya bisa bugar dan terus bisa produktif di siang harinya. Biasanya, aku selalu jogging ringan aja di sekitar rumah. Dan gak lupa bawa ini nih, Wardah Aloe Hydra Melt Hand Gel, supaya kita terus terhindar dari bakteri dan kuman. Sehabis olahraga, aku mandi pakai body wash favorit aku, Wardah Aloe Hydra Melt Body Wash. Ini tuh ada kandungan aloe vera organik dan micellar technology yang melembabkan. Karena pada saat puasa kan tubuh kita cenderung lebih kering. Di bulan puasa ini aku lebih banyak bekerja dari rumah dan juga school from home. Jadinya kegiatanku yang lebih banyak depan laptop gini. Nah, di tengah-tengah kegiatan, aku pakai Wardah Aloe Hydra Melt Multifunction Gel ini. Biar kulit aku tetap lembab, aku biasanya apply ini dari ujung tangan hingga jari. Dan ini kalau dipakai siang hari seger banget. Alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa. Nah, sebelum berbuka, aku harus pastikan kondisi tanganku itu bersih. Jadi harus banget sebelumnya cuci tangan pakai Wardah Aloe Hydra Melt Hand Wash. Kita harus paham minum air putih. Nah, sebelum tidur aku pakai skincare dan aku pakai lagi nih multifunction gel di kulit tangan dan kaki. Nah, simple kan perawatan kulitku selama puasa? Tapi walaupun simple, kalau dilakukan secara rutin, ini membantu banget loh menjaga kulit tetap lembab dan terhidrasi selama puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, saya Manik Intan Gumilang, di mana saya akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol santai dengan para pembicara nantinya hingga pukul 11 nanti. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa ya. Buat teman-teman semua, semoga selalu dijaga di masa pandemi seperti ini. Persiapan 10 hari terakhirnya gimana nih? Semoga semangat terus ya. Makin kencang bahkan ibadahnya gitu. Terima kasih kepada para media partner kita, yaitu ada Full DFK, lalu FSLDK, Teh Jasmine, siapa yang nggak tahu Teh Jasmine, lalu ada Rumah Dakwah, di mana kita disponsori oleh yang glowing-glowing, yang bikin kulit kita makin glowing gitu, Wardah, lalu ada Bookmate ID, teman-teman boleh cek yang mau bikin buku gitu kan. Lalu ada Aman Palestina dan aksi cepat tanggap. Teman-teman semua dapat informasi dari mana nih? Iman-imun ini Instagram kah? Atau status dari WA, WhatsApp? Atau dari mana? Boleh di komentar ya, biar rame. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan diawali dengan tilawah oleh Amar. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan sudah diawali dengan tilawah oleh Amar. Terima kasih banyak Amar atas tilawahnya. Nah, sebelum mulai acara nih, kayaknya kita perlu seger-seger dulu gitu ya dari sponsor kita, biar tahu nih sponsornya yang mana sih gitu kan. Coba kita lihat dulu nih, ada TVC dari sponsor kita. Barangkali teman-teman semua mau lebaran nih, biar wajahnya glowing, ya kan, biar glow up. Kita lihat dulu ya. Nanti biar makin, wow, pangling siapa ya? Kalau nanti silaturahmi ke saudara-saudara kan. Gitu. Mangga disimak teman-teman. Selama puasa? Bisa. Caranya hidrasi dari dalam dan luar. Aku pakai Hydra Rose Dewy Starter Kit. Pertama, cuci muka pakai Gel to Foam Cleanser. Wajah jadi bersih dan lembab. Selanjutnya, siapkan kulit dengan mengembalikan pH wajah dengan Petal Infused Toner. Terakhir,
kunci kelembapan hingga 72 jam dengan day gel yang mengandung biohyaluronic acid. Kulit glowing terhidrasi selama puasa. Wardah Hydra Rose. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna. Karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Kulit glowing selama puasa? Bisa. Caranya, hidrasi dari dalam dan luar. Aku pakai Hydra Rose Dewy Starter Kit. Pertama, cuci muka pakai mengandung biohyaluronic acid. Kulit glowing terhidrasi selama puasa. Wardah Hydra Rose. Di bulan Ramadan, aku bisa bangun jam 3 pagi buat sahur. Sebelum makan, aku biasa cuci tangan dulu nih, pakai Wardah Aloe Hydra Melt Hand Wash ini. Sewaktu sahur, aku pilih menu yang simple, tapi pastikan bergizi seimbang. Dan jangan lupa, kita harus makan buah, karena vitaminnya bagus banget untuk kesehatan kulit. Dan minum 2 gelas air putih supaya kulit kita terus terhidrasi dengan baik. Walaupun lagi puasa, aku terus jaga badan supaya bisa bugar dan terus bisa produktif di siang harinya. Biasanya aku selalu jogging ringan aja di sekitar rumah dan gak lupa bawa ini nih, Wardah Aloe Hydra Melt Hand Gel supaya kita terus terhindar dari bakteri dan kuman. Sehabis olahraga, aku mandi pakai body wash favorit aku, Wardah Aloe Hydra Melt Body Wash. Ini tuh ada kandungan aloe vera organik dan micellar technology yang melembabkan. Karena pada saat puasa kan tubuh kita cenderung lebih kering. Di bulan puasa ini aku lebih banyak bekerja dari rumah dan juga school from home. Jadinya kegiatanku yang lebih banyak depan laptop gini. Nah, di tengah-tengah kegiatan, aku pakai Wardah Aloe Hydra Melt Multifunction Gel ini. Biar kulit aku tetap lembab, aku biasanya apply ini dari ujung tangan hingga jari. Dan ini kalau dipakai siang hari seger banget. Alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa. Nah, sebelum berbuka, aku harus pastikan kondisi tanganku itu bersih. Jadi harus banget sebelumnya cuci tangan pakai Wardah Aloe Hydra Melt Hand Wash. Dan kita harus pastikan makanan yang kita konsumsi bergizi seimbang. Dan jangan lupa minum air putih. Nah, sebelum tidur aku pakai skincare dan aku pakai lagi nih multifunction gel di kulit tangan dan kaki. Nah, simple kan perawatan kulitku selama puasa? Tapi walaupun simple, kalau dilakukan secara rutin, ini membantu banget loh menjaga kulit tetap lembab dan terhidrasi selama puasa. Waduh, tuh lihat gimana buat ininya, buat siap-siap hari rayanya. Udah tahu kan, lumayan nih masih ada beberapa hari buat menyiapkan kulitnya biar kayak Mbak Dewi Sandra gitu kan. Nah, teman-teman semua, itulah salah satu dari sponsor kami yaitu Wardah ya.
Wardah udah halal, kapan lagi coba kan? Kalian udah nggak usah ribet-ribet cari kosmetik, cari skincare yang halal gitu kan. Udah ada Wardah, kalian harus tinggal pilih-pilih aja, kayak tadi ada Hydra Rose ya kan, aloe vera, kalian pilih-pilih ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggunya nih. Udah nggak sabar kan? Kalian udah nunggu berapa lama untuk acara ini? Buat ketemu Dokter Gaga, Dokter Agus, dan Dokter Hasanul ya. Sekarang kita masuk ke rahasia di balik puasa. Ya. Sebelum itu kita lebih baik kenalan dulu ya sama narasumber keren kita, yaitu Dokter Gaga. Boleh di slide CV-nya, teman-teman? Nah, Dokter Gaga, teman-teman semua udah pada follow, mungkin udah pada sering dengar ilmu dari beliau di webinar-webinar. Kemarin aja udah berapa kali webinar saya ikutan dengan beliau ya. Dokter Gaga Irawan Nugraha, MGZ SPGK, ya. Beliau merupakan staf pengajar Fakultas Kedokteran Unpad, di mana S1-nya di FK Unpad, S2-nya di FKUI, dan spesialis gizi kliniknya di FKUI. Ya, beliau organisasinya Ikatan Dokter Indonesia, IDI, sebagai anggota, lalu ada Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia, ketua cabang di Jawa Baratnya, lalu Indonesian Society Study of Obesity sebagai Vice President, dan Asia Oceania Association for the Study of Obesity sebagai Executive Board. Lalu beliau sekarang prakteknya di Rumah Sakit Al-Islam Bandung dan Rumah Sakit Hermina Pasteur. Buat teman-teman yang mau konsultasi, mangga sekali. Dan sekarang sudah ada Dokter Gaganya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gaga. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat Selamat pagi, semua, Dokter. juga pada follower saya. Wow, saya salah satu followers dokter nih, Dok. Kemarin ikut webinar berkali-kali. Ketemu Dokter Gaga lagi. Selain di FK Unpad, ketemu juga Dok di webinar ya, Dok ya. Ya. Gimana kabarnya Dokter Gaga? Alhamdulillah sehat. Gimana juga ini Manik ya? Sehat juga nih. Alhamdulillah sehat, Dok. Gimana kegiatan asisten ya? Jadi WFH iya, aja nih. Dok. Udah di rumah sakit, Dok. Sudah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Dok. Oke. Baik, Dok. Baik. Kelihatannya sudah pada nggak sabar nih ya, mau berbincang dengan dokter, mau diskusi dengan Dokter Gaga. Untuk itu, nggak usah lama-lama lagi deh. Sekarang aja ya, masuk ke materi bersama Dokter Gaga. Dokter Gaga, kami persilahkan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat semua, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka, akan berdiskusi tentang rahasia puasa. Ya. Jadi kalau sebelumnya dalam webinar-webinar sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana cara berpuasa yang baik, kemudian bagaimana dampak berpuasa terhadap berat badan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebetulnya apa yang terjadi atau perubahan metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita ya, selama berpuasa. Ya. Dan apa manfaatnya puasa untuk kesehatan. Ya. Oke, saya sambil share screen dulu. Jadi ini ada yang mengikuti lewat di Explorer ya, lewat Zoom. Ada juga yang melalui IG Live, silahkan ya. Ini mohon, saya tidak bisa share screen ini. Mohon bisa di share screen. Saya tidak bisa share screen. Maaf ke panitia.
Sudah, Dok. Baik. Sudah terlihat ya? Ya. Jadi kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang rahasia di balik puasa, ya. Baik. Di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah 184, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, ya. Nah, kita langsung saja pada beberapa hasil penelitian, ya. Ini adalah penelitian yang saya lakukan tahun 2008 bersama dengan beberapa mahasiswa magister, ya, ilmu kedokteran dasar kekhususan gizi, yaitu melakukan penelitian pada pada anggota TNI sebetulnya, ya. Penelitian ini cukup panjang, dilakukan selama, sebelum, selama, dan setelah Ramadan. Gitu ya. Jadi ini penelitian panjang nih. Sebelum, selama, dan setelah Ramadan. Ya, dilihat berbagai aspek. Nah, ternyata memang asupan energi total itu turun. Ya. Kenapa turun? Ya karena yang tadinya kita makan 3 kali, kemudian menjadi hanya 2 kali saja. Ya. Itu menyebabkan kemudian total asupan energi akan turun. Kemudian setelah itu karbohidrat bagaimana? Karbohidrat juga turun, namun kemudian setelah minggu kedua dan ketiga terjadi adaptasi, ya, terhadap pola makan, sedikit naik karbohidrat, begitu juga dengan protein dan lemak. Nah, namun yang menarik kemudian, ya, pada anggota TNI ini adalah berat badan itu kemudian kembali menjadi normal setelah 1 minggu puasa. Jadi bagi teman-teman dan sahabat sehat sekalian yang turun berat badannya pada waktu puasa, tidak usah khawatir, ya, akan turun terus karena setelah Lebaran, di mana kemudian hormon-hormon kembali menjadi normal, insulin akan dikeluarkan, terjadi proses anabolisme tubuh yang menyebabkan berat badan kemudian kembali menjadi naik. Nah, berarti juga hati-hati terhadap pada orang-orang yang ingin turun berat badannya. Kalau kemudian tidak hati-hati ketika menghadapi Lebaran, maka berat badan akan naik kembali, bahkan bisa jadi dengan cepat kembali lebih tinggi dari sebelum puasa Ramadan dilakukan. Oke, kita lanjutkan. Ini penelitian saya, dan bagaimana penelitian, ini 2 penelitian yang lain di luar negeri, yang satu di Tunisia, yang satu di Iran. Ya. Kalau ini penelitian orang luar. Bagaimana? Jadi ini sebetulnya penelitian dilakukan hari pertama, artinya belum puasa lah gitu. Kemudian minggu kedua, setelah itu kemudian saat Lebaran, ya artinya setelah kemudian Lebaran hari pertama, dan 21 hari setelah Lebaran. Ya, ada yang jual stroberi. Oke. Bagaimana dengan intake karbohidrat? Ternyata kalau di mereka itu intake karbohidrat turun dibanding, sama seperti di kita, berarti ya, turun dibanding dengan sebelum puasa. Nah, minggu kedua puasa turun, setelah itu saat Lebaran makin turun, tapi 21 hari setelah Lebaran itu naik. Ya. Begitu juga dengan intake protein dan lemak. Kalau intake protein minggu kedua turun, tapi kemudian saat Lebaran turun ini dibandingkan terhadap minggu kedua, bukan terhadap awalnya.
Minggu kedua makin turun, tetapi kemudian setelah 21 hari menjadi tetap. Sedangkan lemak minggu kedua dibanding sebelum puasa turun. Setelah itu kemudian saat lebaran naik. Nah, ini karena mungkin lebih banyak makan yang mengandung lemak. Dan setelah itu kemudian 21 hari kemudian setelah lebaran, kemudian makin naik. Gitu ya. Karena mereka mungkin banyak lemak. Ada berbeda memang ya. Lemak yang dikonsumsi oleh orang Timur Tengah dengan kita, kalau mereka itu lemak banyak dari daging, kalau kita itu lemak banyak dari minyak dan santan. Itu yang berbeda. Bagaimana dengan berat badan? Ini sama fenomenanya dengan di Indonesia. Jadi, minggu kedua Lebaran turun. Saat Lebaran juga masih turun. Tapi 21 hari setelah Lebaran naik. Gitu. Ya. Jadi ini sama dengan penelitian yang kami lakukan, yang saya lakukan di anggota TNI ya tahun 2009. Nah, sedangkan lingkar pinggang kalau di mereka ini di Tunisia itu minggu kedua turun, pas Lebaran turun, 21 hari setelah Lebaran turun. Artinya ini ada dampak baik. Meskipun berat badan naik, ternyata lingkar pinggang itu masih turun. Nah, yang berikutnya ini penelitian di Iran ya. Di Iran itu berkaitan yang ditelitinya adalah kadar profil atau profil lemak. Ya. Trigliserida justru minggu kedua naik, 21 hari setelah Lebaran makin naik. Gitu ya. Kolesterol turun minggu kedua, 21 hari setelah Lebaran naik. Ya. Kemudian LDL turun dan kemudian 21 hari setelah Lebaran makin turun, HDL, tapi HDL jadi naik. Nah, yang berikutnya ini yang diteliti adalah marker inflamasi. Kita tahu bahwa marker inflamasi ini akan meningkat seiring dengan peningkatan penyakit kronis. Jadi kalau marker inflamasi naik, berarti risiko terjadi penyakit kronis makin banyak. Penyakit kronis itu diabetes, hipertensi, ya, stroke, ya, jantung. Gitu ya. Nah, ternyata marker inflamasi itu saat puasa menjadi turun, interleukin 6, namun 21 hari setelah puasa naik lagi. Nah, sedangkan TNF-alpha 2 minggu saat puasa turun, pas Lebaran turun, dan kemudian 21 hari setelah Lebaran menjadi turun. Jadi apa pelajaran yang kita bisa lihat dari hasil ini? Jadi hasil ini yang kita bisa lihat bahwa sebetulnya secara umum puasa itu memberikan dampak yang baik. Ya. Baik terhadap berat badan, baik terhadap komposisi tubuh ataupun profil lipid. Termasuk juga terhadap marker inflamasi. Ya. Namun yang jadi masalah adalah kalau kemudian pola makan tidak diatur dengan baik saat setelah Lebaran, maka hasil puasa itu menjadi kembali tidak normal. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi hati-hati dengan Lebaran, sahabat sekalian. Hati-hati dengan Lebaran. Ya. Ada satu penelitian lain yang dari hasil ini yang menunjukkan bahwa ternyata memang dampak dari puasa ini itu menyebabkan metabolisme tubuh menjadi menurun. Itu ditandai dengan kadar hormon T3, T4 yang ikut menurun. Jadi memang terjadi basal metabolic rate akan menurun seiring dengan penurunan berat badan atau juga massa otot yang turun. Oke. Nah, ini mutiara Quran ya yang berkaitan dengan hasil tadi. Yang harus kita ambil pelajaran dari puasa ini adalah sesuai dengan surat Al-A'raf 31. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulin masjidin wa kulu washrobu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Makan minum jangan melampaui batas. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi intinya adalah di mana kita mengkonsumsi makanan, makan minum itu harus ada batasnya. Ya. Dan batas setiap orang akan berbeda.
Nah, di sini tentunya kita memerlukan ilmu, ya. Jangan kemudian diet itu sembarangan, ya. Semua ada batasnya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lebih dan kurang itu jangan tanya ke ustadz, tapi tanya ke ahlinya. Karena batas setiap orang berbeda. Batas makan, lebih dan kurangnya untuk anak yang sedang tumbuh beda. Ya. Ibu hamil berbeda. Kemudian yang dengan penyakit diabetes berbeda. Kemudian yang dengan pasca stroke, pasang ring, itu semua berbeda. Disitulah mungkin memang perlu personalized nutrition, yaitu yang tagline yang saya sering sampaikan dalam Instagram saya, personalized nutrition. Karena setiap orang itu memerlukan asupan nutrisi yang sangat personal, tergantung dari keadaan metabolismenya, fisiologisnya, ya. Itu sangat berbeda sekali tiap orang. Nah, ini metabolisme saat saum. Ya. Ini nanti bisa menjelaskan banyak hal, ya. Kita lihat di sini, ya. Ketika kita puasa, ketika kita sahur, maka tubuh akan menggunakan sumber energi dari sahur itu sampai sekitar, kita lihat di sini, antara 4 sampai 6 jam lah. Sampai sekitar 4 jam lah, ya. Kita lihat di sini sampai sekitar 4 jam, itu kemudian tubuh menggunakan sumber energi, yaitu glukosa yang berasal dari makanan ketika sahur. Sampai sekitar 4-6 jam. Jadi kalau kita sahur itu jam 4, gitu lah, ya, tambah 6, sampai sekitar jam 10, nah, glukosa yang berasal dari makanan itu udah habis. Ya. Ini ada grafiknya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, tubuh akan menggunakan glikogen, akan memecah glikogen yang berasal dari liver. Jadi, glikogen itu ada dua, ada yang di liver, ada yang di otot. Hanya kalau otot dia menggunakan glikogennya untuk kepentingan otot sendiri. Sedangkan glukosa sebagai sumber energi yang diperlukan, ya, untuk sumber energi otak terutama itu berasal dari pemecahan glikogen yang terdapat di liver. Ya, kita lihat di sini grafiknya. Nah, makanya kemudian mulai jam keempat setelah puasa ini, setelah sahur, mulai itu glikogennya naik. Ya, mulai kemudian glukosa glikogen dari liver itu dipecah dan kemudian digunakan. Namun kemudian lihat di sini makin menurun sampai 12 jam setelah sahur. Jadi sampai jam 12 siang. Jadi kalau 12 jam 4 tambah 12 sekitar sampai jam 2 siang. Nah, jadi sumber glukosa itu adalah sumber energi utama untuk otak, gitu ya. Jadi yang membuat kita lemas ketika puasa itu sebetulnya adalah karena otak kita itu memerlukan sumber energi yang berasal dari glukosa. Nah, glukosa ini awalnya sumbernya dari makanan, habis jam 10. Kemudian setelah jam 10-an, tubuh mencari sumber glukosa lain yang berasal dari pemecahan glikogen, cadangannya di liver. Tapi itu juga nggak berlaku lama, nggak bertahan lama, kemudian sekitar jam 2-an habis. Tidak habis sebetulnya, hanya berkurang. Ya. Tidak habis. Karena secara metabolisme dalam biokimia itu nggak boleh glikogen itu 0 sama sekali. Nah, makin menurun tuh glikogennya. Nah, setelah jam 2 siang, tubuh mulai mencari sumber energi lain untuk glukosa kita. Nah, yang digunakan adalah lemak atau trigliserida. Lemak ini rumus kimianya namanya triacylglycerol, itu akan dipecah, asam lemaknya digunakan sebagai sumber energi untuk otot, sedangkan glukosanya, gliserolnya akan menjadi sumber energi, jadi menjadi glukosa untuk otak. Nah, makanya orang-orang yang beraktivitas ketika jam 2 siang itu masih memiliki kebugaran sampai sore. Karena aktivitas fisik itu akan merangsang pemecahan
triacylglycerol atau lemak tubuh sebagai sumber energi. Makanya kalau di Jawa Barat ya, waktu saya kecil dulu ada istilah ngabuburit ya, atau jalan-jalan sore. Ketika puasa, ketika beraktivitas fisik, kalau saya dulu itu nyari layang-layang gitu ya, kemudian kucing-kucingan, itu bisa tetap berenergi. Karena apa? Sumber energinya bukan lagi glukosa yang dari sahur, tetapi dari pemecahan lemak tubuh. Nah, ini juga bisa digunakan untuk sahabat sehat yang ingin turun berat badan lebih cepat. Ya. Bagi sahabat sehat yang ingin turun berat badan lebih cepat, maka kalau ingin lemak tubuhnya dipecah lebih banyak, yang harus dilakukan adalah ngabuburit atau beraktivitas fisik ketika sore hari. Ya, jam 2, jam 3 pada asar, itu bergeraklah, ya, termasuk olahraga. Supaya berat badan tubuh lebih cepat. Ya. Oke. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang metabolisme saat puasa, ya. Saya nggak akan terangkan terlalu rumit nantinya, langsung saja, ya. Intinya gitu saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita setelah sore di atas jam 2, tubuh akan mencari sumber glukosa lain dari tubuh yang disebut prosesnya gluconeogenesis. Nah, proses glucogenesis ini akan memecah lemak tubuh menjadi glukosa. Ya. Jadi gluconeogenesis akan dari pemecahan lemak tubuh ini, itu asam lemaknya jadi sumber energi untuk otot, kemudian glukosanya, gliserolnya akan menjadi sumber energi untuk otak dan sel darah merah. Karena sel darah merah itu sampai kapanpun tetap memerlukan glukosa sebagai sumber energi. Nah, ini sedikit menyinggung, ya. Nah, setelah puasa berlangsung cukup lama, sekitar 2 mingguan, otak sudah mulai beradaptasi menggunakan benda keton sebagai sumber energi. Yang tadinya mau glukosa aja, ya, mau gula darah aja, otak mulai beradaptasi menggunakan benda keton sebagai sumber energi. Nah, apa dampaknya? Dampaknya berat badan nggak turun lagi. Makanya pada beberapa orang, ya, minggu kedua atau minggu ketiga berat badan menjadi sulit turun, gitu. Nah, karena apa? Karena tubuh sudah mulai menjaga, ya, supaya tidak terlalu banyak bagian tubuh yang dipecah menjadi glukosa, yaitu dengan cara otak yang tadinya maunya glukosa terus beradaptasi menggunakan benda keton. Prinsip inilah yang digunakan pada orang-orang yang sedang melakukan diet keto. Ya. Diet keto itu yaitu membuat metabolisme tubuh menganggap seperti dalam keadaan puasa atau kelaparan, sehingga tubuh kemudian beradaptasi menggunakan benda keton sebagai sumber energi. Nah, benda keton itu sumbernya dari mana? Dari lemak. Ya. Jadi lemak tubuh yang dipecah, makanya yang diet keto ini itu kemudian berat badannya lebih cepat turun. Tapi kalau saya termasuk orang yang tidak menganjurkan diet keto, ya, karena tidak ada evidence base penggunaan diet keto untuk jangka panjang. Paling banyak itu sekitar 6 bulan. Silahkan cari di jurnal-jurnal. Ya, karena itu adalah ketosis itu adalah keadaan emergensi. Ya. Keadaan emergensi, keadaan darurat ketika tubuh kelaparan. Masa harus darurat terus seumur hidup, ya. Makanya kalau puasa pun ini kan diet, kalaupun ketosis akan terjadi hanya 2 minggu sekitar 2 minggu terakhir, ya. Jadi tidak terus-terusan. Baik. Nah, jadi kemudian ketika kemudian tubuh beradaptasi, ya, seperti yang tadi, ya, menggunakan benda keton sebagai sumber energi, maka tubuh akan menjadi lebih hemat. Karena ingat, ketika kemudian kita kurang makan terus, yang dipecah itu sebetulnya bukan hanya otot, bukan hanya lemak, tapi otot juga akan dipecah. Ya. Otot akan dipecah untuk menghasilkan glukos. Otot akan dipecah untuk menghasilkan glukosa, yaitu dicari dari beberapa asam amino glukogenik namanya. Jadi kita itu memiliki
membutuhkan sekitar 22 asam amino. Dari 22 asam amino itu ada beberapa asam amino yang glukogenik, yang dia bisa menjadi glukosa. Hanya menggunakan protein sebagai sumber energi itu sebaiknya tidak terjadi. Oleh sebab itu, tapi hal ini tidak bisa dihindari, ya. Kalau kita puasa pasti ada otot dipecah. Makanya beberapa yang berkonsultasi ke saya juga bertanya, dok, kenapa tuh protein saya turun? Tidak apa-apa, karena memang secara fisiologis protein atau otot akan turun, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya, makanya itu ada, kita harus dietnya harus baik dan seimbang supaya tidak terlalu banyak otot yang dipecah. Ya. Salah satu yang menjaga massa otot adalah kalau kita berolahraga. Olahraga akan membuat massa otot kita lebih terjaga, selain asupan protein yang cukup. Baik, kita tidak membahas tentang diet saat ini, kita membahas tentang rahasia puasa. Nah, ini ada penelitian lain, ada satu mekanisme yang disebut dengan autofagi, yang ditemukan sebetulnya sudah cukup lama mekanisme ditemukan, tapi kemudian mekanisme lengkapnya itu ditemukan oleh salah seorang profesor di Jepang, dan beliau dapat hadiah Nobel. Ya. Autofagi itu adalah satu mekanisme seluler untuk menghancurkan dan membuang atau mendaur ulang komponen sel yang tidak diperlukan. Autofagi itu kalau bahasa sederhananya memakan diri sendiri, gitu ya. Nah, jadi berbagai proses di dalam sel itu menyebabkan organel sel atau zat yang terdapat di dalamnya itu ada waktunya di mana satu saat akan rusak dan harus dihancurkan. Proses ini disebut dengan autofagi. Nah, ternyata proses autofagi inilah yang menjaga agar sel berfungsi dengan normal. Ketika autofagi ini prosesnya terganggu, maka yang terjadi adalah munculnya kemungkinan meningkatnya risiko berbagai penyakit. Ya. Ini saya ambil dari jurnal tahun 2015. Ya. Nah, ternyata ketika proses autofagi ini terganggu, muncullah berbagai penyakit. Yang pertama, kematian sel. Ya. Sederhananya begini, sederhananya. Kalau kita dalam rumah kita banyak sampah, maka sampah itu harus dibuang. Gitu. Sebagian dari sampah itu mungkin kita bisa daur ulang. Itulah yang terjadi pada autofagi. Ada yang dibuang, dihancurkan, atau di-recycling, ya, digunakan untuk sumber-sumber lain. Sebagai contoh, mitokondria sebagai satu organel yang ada di dalam sel itu kan ada usianya. Suatu ketika menjadi rusak, itu harus di-autofagi, dihancurkan. Nah, hasil penghancurannya itu akan menghasilkan salah satunya asam amino. Asam aminonya bisa digunakan lagi. Sebagaimana kalau di rumah kita kemudian kita beberes sadis, gitu kan ya. Nah, ada istilah baru sekarang ya, beberes sadis. Beres-beres, maka kita akan memilah mana barang-barang yang mau dibuang, tapi mana barang-barang yang akan digunakan ulang, yang ternyata bermanfaat. Tidak jarang ketika kita beberes atau beres-beres dalam rumah, kita menemukan barang-barang yang sebenarnya bermanfaat, yang sudah lama hilang, ternyata terselip di antara barang-barang yang mau dibuang. Nah, ternyata ketika proses autofagi ini terganggu, ya, itu memicu atau meningkatkan risiko terjadinya kanker, ya, kelainan imunitas, kelainan jantung, kemudian diabetes tipe 2, ya, atau kemudian perlemakan hati, penyakit neurodegeneratif, dan penyakit infeksi, serta meningkatkan proses aging atau proses penuaan. Ya. Jadi autofagi ini proses yang seluler di dalam sel sebetulnya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sel. Kalau selnya sehat, berarti tubuh kita juga bisa menjadi lebih sehat. Ya. Nah, ini jurnal 2010. Ini sebetulnya penelitiannya banyak pada tikus, ya, hewan. Itu terbukti bahwa kalau puasa atau pembatasan asupan energi itu menyebabkan sirtuin 1 meningkat yang akan merangsang, ya, autofagi.
sehingga kemudian sel menjadi lebih sehat. Ya, pendeknya begitu. Makin banyak seseorang itu makan, maka sampahnya makin banyak. Itu hal yang biasa seperti di rumah kita. Ya. Kalau misalkan orang di dalam rumah kita tuh makannya kita banyak, sampahnya pasti lebih banyak. Makin banyak kita makan, makin banyak sampah dihasilkan. Nah, pembatasan ini, pembatasan kita makan ini, pembatasan energi intake ini, atau kita makan secukupnya ini akan menyebabkan kemudian proses autofagi dirangsang sehingga kemudian sel kita menjadi lebih sehat. Nah, jadi memang puasa ini merangsang, intinya gitu ya. Puasa Ramadan ini itu merangsang autofagi sehingga sel kita menjadi lebih sehat. Ini caloric restriction. Ini di Jurnal 2017 itu berbagai mekanisme seluler menunjukkan bahwa ternyata intermittent fasting, caloric restriction atau intermittent fasting. Jadi puasa ini kalau bahasa ilmiahnya adalah fasting at Ramadan atau intermittent fasting at Ramadan. Itu ternyata meningkatkan autofagi, menurunkan inflamasi, ya. Meningkatkan adiponektin, menurunkan reaktif oksigen species, jadi menurunkan radikal bebas, dan sebagainya. Saya tidak akan bahas satu-satu, ya, supaya tidak terlalu rumit. Ya. Yang pada intinya, berbagai mekanisme seluler menunjukkan kalau kita makan tidak melampaui batas, atau kita puasa, maka akan menurunkan berbagai penyakit degeneratif. Stroke, jantung, kemudian juga kelainan saraf, ya, dan meningkatkan usia harapan hidup. Jadi kalau ingin sehat, maka makannya harus dibatasi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Karena ternyata secara seluler terbukti bermanfaat. Prinsipnya begitu. Ya. Jadi dari puasa ini kita harus bisa mengambil pelajaran. Ya. Yang pertama, Tuhan mengajarkan sebetulnya, mengajak kepada kita, ya, kita harus mengambil hikmah kan dari puasa ini. Mengajak kepada kita, ayo, mulailah kita untuk mulai menghitung sebenarnya. Berapa kebutuhan kita? Berapa kebutuhan asupan makan kita? Nggak boleh kelebihan. Itu satu, ya. Jadi kita harus mulai menghisab diri, gitu, istilahnya, atau menghitung. Ini sebenarnya kebutuhan kita tuh berapa sih? Gitu. Karena ternyata, itu kan, yang kelebihan berat badan turun ketika puasa. Gitu. Dan sehat-sehat aja tuh dengan makan segitu, itulah, ya. Sederhananya gitu. Aku kan kelebihan berat badan nih. Puasa turun berat badannya. Kan sehat-sehat aja tuh dengan turun. Nggak jadi apa-apa tuh. Artinya selama ini makan kelebihan. Gitu. Satu. Ya. Yang kedua, ketika kita makan dibatasi karena puasa itu terbukti ya, secara ilmiah itu memberikan dampak yang luar biasa di tingkat seluler, di tingkat molekuler. Ya. Sehingga kemudian memberikan dampak kesehatan yang baik untuk kita. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ternyata memang makan itu tidak boleh melampaui batas seperti dalam surat Al-A'raf 31 tadi. Puasa harus bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita mengetahui, mulai menghitung yang betul sebetulnya. Kebutuhan asupan makanan kita sehari-hari. Karena bisa jadi selama ini kelebihan. Yang keempat, nah ini ya. Puasa mengajarkan kepada kita, kita harus makan teratur. Saya tadi tidak menyampaikan tentang ada beberapa artikel ya, artikel ilmiah yang menunjukkan bahwa ternyata
Kalau kita, jadi artikel ini dia itu meneliti, ya, keluarnya berbagai enzim-enzim pencernaan, ya, sebelum dengan selama Ramadan. Dari mulai asam lambungnya, dari mulai lipase, protease, dan sebagainya. Ada yang menarik dari hasil penelitian tersebut, yaitu bahwa enzim-enzim pencernaan itu, termasuk asam lambung itu, dia keluar, ya, dikeluarkan beradaptasi dengan waktu buka dan sahur. Jadi grafiknya itu bergeser gitu, mendekati waktu buka dan sahur. Artinya apa? Artinya tubuh kita akan beradaptasi dengan kebiasaan yang kita buat. Kalau kita makan teratur, maka enzim-enzim pencernaan akan keluar dengan teratur bahkan sebelum kita makan. Ini jadi bagi sahabat sehat yang GERD, ya, kemudian sering mahnya kambuh, nah, pelajaran yang bisa kita ambil, silahkan menilai diri sendiri, ya. Yang sering mahnya kambuh ketika puasa, mahnya kambuh enggak? Kalau ternyata mahnya jadi tidak kambuh, GERD-nya jadi berkurang karena puasa, artinya memang penyebab utama dari GERD dan mahnya kambuh itu adalah makan yang tidak teratur. Nah, kebiasaan ini, makan teratur, waktunya jelas, ya, mau 2 kali, mau 3 kali, gitu ya, makan utamanya, itu harus dibawa setelah puasa berakhir. Yang keempat, yang harus diambil pelajaran, hati-hati menghadapi Lebaran. Pada saat Lebaran, pada waktu kita pagi jam 7, kita sudah mulai makan yang manis, kemudian makan ketupat dan sebagainya, itu berubah langsung itu. Ya. Insulinnya, ya, hormon-hormon dalam tubuh itu akan mulai berubah, ya, dengan cepat. Hitungannya menit itu, ya, ketika kita makan itu. Ya. Yang tadi jam 7 tidak makan jadi makan itu. Ya. Nah, pada saat bersamaan tubuh kita metabolismenya sedang turun, gitu ya. Jadi kalau makan tidak dibatasi, sesuai hasil penelitian saya, ya, bersama dengan murid-murid S2 saat itu, ya, dan juga dibuktikan di beberapa ilmiah, temuan ilmiah lainnya di negara lain, bahwa ternyata berat badan akan kembali naik dalam 2 minggu setelah Lebaran. Karena apa? Metabolisme sedang turun. Jadi hati-hati menghadapi Lebaran. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Gaga atas penyampaian materinya yang luar biasa. Wow, ada penelitian dari dokter juga gitu ya dok ya. Buat teman-teman semua yang ingin menanyakan dan berdiskusi dengan Dokter Gaga, boleh bertanya langsung atau lewat kolom komentar. Mangga. Oh, ini ada dari Amar, dokter. Ya. Saya bacakan. Dari Amar di Bogor. Izin bertanya dokter terkait dengan intermittent fasting. Tadi dokter menjelaskan direkomendasikan untuk melakukan intermittent fasting ketika Ramadan. Bagaimanakah metode intermittent fasting terbaik untuk meraih banyak manfaat dengan izin Allah seperti yang dokter sebutkan tadi? Terima kasih banyak dokter. Gampang saja, kalau mau puasa aja, puasa Senin Kamis, ya, atau puasa Daud gitu aja. Karena itu intermittent fasting. Yaitu jendela makannya, kalau puasa kan jendela makannya dari mulai jam 6 gitu kan, ketika maghrib sampai menjelang tidur. Jadi jam 6 sampai jam 10 malam. Nanti makan lagi dini hari sampai subuh. Itu intermittent fasting. Kalau mau ya puasa saja. Itu intermittent fasting yang baik. Ya banyak sih metodenya. Tapi kalau menurut saya ya puasa saja kalau yang memang ini ya. Kalau yang mau menata, tapi nanti yang harus ditata sebenarnya bukan hanya pola makan saat puasa saja, tetapi juga saat tidak puasa. Begitu mungkin, Manik.
Baik, dokter. Ya. Terima kasih banyak, dokter, atas jawabannya, kata Amar, dok. Jadi boleh puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya, dok ya? Ya. Baik, teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dan berdiskusi dengan dokter Gaga? Ini ada pertanyaan nih dari Nanya nih, dok. follower saya nih, ya. Dok, kalau Boleh, kaloris dok. Dok, kaloris sudah di bawah BMR itu gimana? Di bawah 1.200 tapi kalau makan lebih dari 1.200 akan gemuk lagi. Ini harus dihitung betul BMR-nya ya. Ya karena kan sebetulnya penghitungan basal metabolic rate itu, ya penghitungan itu kan sebetulnya satu pendekatan. Kalau memang yang betul itu dihitungnya dengan indirect calorimetry atau direct calorimetry. Ada alatnya. Ada alatnya untuk menghitung itu. Sedangkan BMR yang ada yang sekarang itu sebetulnya tidak akurat. Ya. Dihitung berdasarkan rumus. Begitu juga kan ada timbangan itu sudah suka keluar yang ada BMR-nya. Itu sebetulnya pendekatan aja. Pendekatan. Bukan BMR yang sesungguhnya. Karena BMR yang sesungguhnya itu dengan indirect calorimetry. Jadi belum tentu ya bahwa saya sudah makan 1.200 kalori tapi nggak turun gitu ya. Belum tentu BMR-nya segitu. BMR-nya bisa jadi lebih rendah lagi. Ya. Karena yang mempengaruhi masa basal metabolik itu usia, jenis kelamin, masa otot, gitu ya, keadaan hormonal. Ya, kalau yang hypertiroid BMR-nya tinggi, yang hypotiroid BMR-nya rendah, ya macam-macam. Ya. Baik, ada yang tanya lagi silakan. Wah, terima kasih banyak, dok. Pertanyaan dari followersnya dokter. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan lagi yang masuk nih, dok. Pertama dari Nisa, izin bertanya juga, dok, tapi kadang ada rekomendasi, punten, dok. Izin bertanya juga, dok, tapi kadang ada saja niat berpuasa bukannya turun berat badan, tapi malah naik. Itu bagaimana ya, dok? Apa penyebabnya, dok? Ini kayaknya curahan hati perempuan sekali, dok, kadang seperti itu. Ya. Terima kasih banyak, dokter Gaga. Ya, itu kan sudah saya sampaikan di posting ya di feed saya. Karena memang itu kisah nyata, banyak yang puasa tapi malah berat badannya naik. Bukan turun tapi berat badannya naik, itu terlalu gitu kan. Jadi bagi yang berat badannya ingin turun, justru harus dijaga asupan energinya saat puasa supaya tidak berlebihan. Yang paling memicu peningkatan berat badan itu sebetulnya adalah yang cepat meningkatkan pengeluaran insulin, yaitu yang gula-gula, ya, yang mengandung gula dan tepung. Makanya hindari dulu tuh gula dan tepungnya. Oleh sebab itu berbukanya jangan dengan teh manis atau sirup atau kolak, berbukanya dengan buah-buahan manis, buah-buahan berair supaya gula darahnya tidak naik dengan cepat. Memicu insulin juga, tetapi tidak naik dengan cepat. Yang kedua, kalau makan nasi dan lauk pauknya seperti biasa, 4 sehat tetap dijaga. Namun setelah makan nasi dan lauk pauknya, nggak usah makan yang lain. Nah, kebiasaan yang di kita itu kan banyaknya berbuka itu bahkan tidak dengan yang manis saja, ditambah dengan gorengan. Itu saya kemana-mana kayaknya buka favorit itu, apalagi mahasiswa ya. Gorengan itu makanan favorit banget itu ya. Saya ke Jawa Tengah gorengan sama itu, tapi ternyata di luar Jawa juga sama gorengan ya. Heran juga itu dari mana, karena waktu saya kecil tuh nggak ada tuh berbuka dengan gorengan, kok sekarang jadi gorengan ya di mana-mana. Ya gorengan itu selain lemaknya tinggi ya, kemudian juga dari tepung, itu mudah juga meningkatkan gula darah. Makanya kemudian saya tidak menganjurkan gorengan sebagai makanan untuk buka puasa. Kalau mau yang manis sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Nah, supaya tidak naik berat badan, begitu caranya. Setelah itu, nanti makan nasi dan lauk pauknya. Kalau yang ingin turun berat badannya, stop, nggak usah makan yang lain. Gitu. Tidak usah makan yang lain lagi, tapi kemudian minum yang cukup. Kalaupun ada makan yang lain, buah saja. Nanti sahur, kalau sahur wajib sebaiknya ada nasi dan lauk pauknya untuk mencegah terjadinya defisit protein terutama, ya, vitamin dan mineral. Jadi pas sahurnya buka nasi dan buah-buahan.
Nah, kalau setelah itu masih naik berat badannya, ini terlalu. Pasti jumlahnya yang kebanyakan, ya. Jadi yang nomor satu itu jumlah dulu. Contoh yang bertanya misalkan, sering tuh pasien tuh nanya tuh, dok, kalau buah-buahan bebas ya makannya, gitu kan? Saya bilang ini aja, ibu tahu nggak gorila? Nah, gorila itu makannya buah dan berat badannya itu 200 kilo lebih. Jadi dalam buah-buahan pun terdapat energi. Semua itu harus ada batasnya. Tidak boleh melampaui batas. Itu jelas perintah Quran tuh. Begitu mungkin ya, Manik. Siapa tadi yang bertanya tuh? Baik dokter, bagaimana Kanisa? Apakah sudah terjawab ya pasti? Manis-manisnya dikurangi, kata dokter Gaga. Es telernya jangan dicampur sama kolak gitu ya dok. Bala-bala lagi. Gimana gak naik tuh? Duh, jadi Iya, reminder buat diri saya sendiri juga dok. Terima kasih banyak dokter. Kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih dok. Ada baik. dari pertanyaan Robi dari Tangerang Selatan. Izin dok, apa ada rekomendasi untuk mengatur pola makan sahur dan buka yang cukup untuk bekerja di pagi sampai siang hari dok? Tapi tidak berlebihan agar bisa ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, biar maksimal gitu dok. Mangga dokter. Ini ada teman saya yang sering sakit mah di bulan Ramadan, untuk menyiasati dia meminum antacid hampir setiap hari pada saat sahur dan buka. Nah, kan prinsipnya gini ya, ya makan sebaiknya konsultasikan ke dokter nanti ya, apakah boleh gitu antacid setiap hari gitu, atau harus mungkin ditambah bukan hanya antacid dengan yang lain. Ya. Nah, ini juga harus dilihat kenapa dia sampai kemudian mahnya setiap saat kambuh. Gitu. Apakah dari jenis makanannya atau jumlahnya yang kurang gitu ya, ataukah kemudian konsumsi kopi mungkin yang merangsang mahnya kambuh, harus hati-hati. Nah, itu hati-hati dengan penggunaan ansasi jangka panjang. Karena mungkin ada obat-obat lain yang lebih cocok untuk jangka panjang. Ya memang harus disembuhkan mahnya. Pertama, pola makannya perbaiki, ya makan teratur. Yang kedua ya harus ini ke dokter penyakit dalam ya. Ini obatnya apa yang cocok untuk bisa jangka panjang sampai kemudian mahnya membaik. Tapi kebanyakan memang kalau memang hanya mahnya ringan begitu saja, itu dengan perbaikan pola makan akan membaik. Gitu ya jawaban saya. Wah, baik dok, terima kasih dokter. Bagaimana Kak Iva, apakah sudah terjawab? Terjawab ya Kak ya? Oke. Terima kasih dokter. Satu pertanyaan terakhir dok dari Baik. Robi di Tangerang Selatan. Izin bertanya dok, apa ada rekomendasi mengatur pola makan sahur dan buka yang cukup untuk bekerja di pagi sampai siang hari, tapi tidak berlebihan agar tetap bisa maksimal ibadah di 10 hari terakhir Ramadan? Terima kasih Ya, dok. bagi yang ingin tetap segar ketika puasa Ramadan, pertama kuncinya di sahur ya, makan nasi dan lauk pauknya lengkap. Yang kedua, tambahkan dengan buah dan madu untuk cadangan glikogen agar cukup ya. Jadi agar glikogen cukup itu perlu fruktosa, fruktosa terdapat pada madu dan buah gitu ya. Kemudian ketika buka seperti saya anjurkan buah-buahan dulu, kemudian sholat ya, kemudian setelah itu makan nasi dan lauk pauknya. Bagi yang tidak kelebihan berat badan dan ingin puasanya lancar, silahkan mengkonsumsi makanan lain setelah nasi dan lauk pauknya. Tapi kalau berat badan sudah berlebihan, stop. Begitu saja. Ya, caranya mungkin seperti itu. Mantap nih. Mas Robi, bagaimana Mas? Biar 10 hari terakhirnya maksimal gitu ya Mas ya. Terima kasih banyak Kalau dokter Mas Robi sih Gaga atas kayaknya berat jawabannya. badannya normal ya, silakan aja bebas. Bebas gitu Tambahkan ya dok. saja Tapi madu. tetap ya dok, manis-manis gimana tuh dok? Oh, Kalau madu. manis-manis jangan terlalu banyak gitu ya, makanya gantilah dengan buah ya. Kalaupun mau makan madu, madu itu saya anjurkan kan di sahur bukan dibuka gitu ya. Oh baik dok. Ya. Terima kasih banyak dokter.
Sebenarnya saya masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama dokter Gaga, soalnya kalau ketemu dokter Gaga tuh diskusinya enak banget. Tapi waktunya terbatas. Jadi buat teman-teman semua nih yang masih mau ngobrol-ngobrol sama dokter Gaga, coba buka Instagramnya, jangan lupa follow dokter Gaga, @doktergagairawan. Beliau sering sekali memberikan informasi-informasi, ilmu-ilmu tentang gizi. Jadi teman-teman semua tentang kesehatan, mau cek, mangga di-follow dokter Gaganya. Ya. Dokter, terima kasih banyak atas pemaparannya, atas diskusinya, atas sharing-sharingnya hari ini ya dok ya. Ya. Saya mau merangkum sedikit materi yang tadi dokter sudah jelaskan, di mana puasa itu bisa puasa menyebabkan asupan energi total berkurang, sehingga bisa menyebabkan rangkaian mekanisme seluler yang bisa memberikan dampak baik untuk kesehatan. Lalu pelajaran berharga dari puasa Ramadan ini adalah makan minum tidak melampaui batas, jadi secukupnya gitu ya dok. Lalu manfaat puasa Ramadan ini bisa optimal bila kebiasaan baik selama puasa Ramadan ini diteruskan setelah udah nggak bulan Ramadan lagi nih. Lalu makan yang teratur, ada waktu makan dan waktu puasa, serta mengisi perut yang tidak berlebihan. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak sekali ngobrol nih sama dokter sampai waktunya habis, padahal masih mau ngobrol-ngobrol. Nanti teman-teman bisa langsung cek IG-nya dokter, di-follow, boleh bertanya ke dokter. Terima kasih banyak dokter Gaga yang sudah sharing bersama kami, dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya kita mau kasih sertifikat terlebih dahulu untuk dokter Gaga. Mangga teman-teman di slide-nya. Ini kenang-kenangan, sedikit kenang-kenangan ya dok ya, dari kami. Terima kasih. Sertifikat dan mungkin ada merchandise. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, sudah berbagi ilmu kepada kami semua. Ya. Yuk kita berfoto terlebih dahulu. Gayanya gimana nih? Dok, apakah ada gaya khusus untuk gizi atau makanan gitu, dok? Nggak ada. Nggak ada. Baik, dok. Boleh dihitung untuk berfoto, teman-teman? Tim Baik. Dokum. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter Gaga. Sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum, saya meninggalkan ya. Terima kasih dok, mangga dokter. Sama-sama, Waalaikumsalam. Oke, kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita udah nih ngobrol-ngobrol tentang sesi pertama, tapi teman-teman jangan pergi dulu ya, karena masih ada sesi kedua yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu kita santai-santai dulu ya, ada sesuatu hal yang mau kita tampilkan terlebih dahulu biar teman-teman masih bisa mencerna lebih baik, oke? Mangga teman-teman semua. Nah, sekarang ini adalah sesi aman Palestina. Kalian pasti sudah sering banget nih dengar Palestina ya. Nah, ini ada kakak yang mau share tentang aman Palestina itu apa sih? Atau dari semuanya ini udah ada yang tahu apa itu aman Palestina? Yang belum tahu, yuk kita simak. اسمي يونس الفتافس عمري 8 سنين. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. بحب ألعب الكرة. Suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Sani dari Aman Palestina di bagian program and partnership, di bagian marketing ya teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon izin kepada Teteh host dan juga teman-teman panitia Iman di sini semuanya, serta kepada seluruh peserta ataupun pengisi di sesi kedua nantinya. Saya mohon izin untuk sedikit memperkenalkan apa itu Aman Palestina dan sedikit mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya isu-isu tentang kepalestinaan. Baik,
Sebelumnya saya memperkenalkan dulu Amam Palestina itu apa sih gitu ya. Mungkin di sini ada sebagian yang sudah mengenal Amam Palestina itu apa. Jadi Amam Palestina merupakan NGO atau lembaga kemanusiaan internasional yang berfokus pada isu-isu kemanusiaan, baik itu di Palestina maupun di Indonesia ya teman-teman semuanya. Jadi kita nggak cuma fokus ke Palestina aja nih gitu, tapi juga di Indonesia. Intinya kami fokus pada bantuan-bantuan kemanusiaan, baik itu di Palestina dan juga Indonesia yang bisa kami maksimalkan. Banyak sekali program-program yang kami miliki, teman-teman semuanya, baik itu di bulan Ramadan ataupun nanti ketika Idul Kurban ataupun di bulan-bulan biasa, seperti itu. Nah, kami diketuai oleh Kiai Haji Miftahul Farid, Ketua MUI Jawa Barat ya teman-teman semuanya, sebagai Ketua Penasihat Amam Palestina. Kami juga berpusat di Malaysia sebetulnya. Kami memiliki pusat di Malaysia dan juga cabang di Gaza, Palestina, dan juga di Indonesia, serta ada Amam Palestina Global, itu merupakan Amam Palestina yang berkantor atau bercabang di Australia, juga di Kamboja, dan juga di Rusia. Jadi teman-teman semuanya, insya Allah Amam Palestina terpercaya ya teman-teman semuanya, karena kami juga memiliki lembaga atau NGO kepalestinaan pertama yang memiliki cabang langsung di Gaza, Palestina. Jadi insya Allah bantuan-bantuan teman-teman semuanya langsung sampai nih ke Palestina. Dan insya Allah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau saudara-saudara di Palestina itu langsung diketahui oleh Amam Palestina, karena informasi yang didapat itu adalah langsung dari masyarakat Palestina itu sendiri. Baik, saya minta ke teman-teman untuk panitia untuk bisa share video mungkin. Jadi di sini saya ingin melihatkan atau mengingatkan kembali ke teman-teman semuanya bagaimana keadaan Palestina di sana. Gitu. Boleh di-share videonya, Kak Kananda mungkin atau siapa? يونس السادس عمري 8 سنين صف تاني بحب ألعب الكرة Oke, apa sudah bisa شكرا di-share teman-teman panitia? أنا اسمي ضحى رائد هاني أبو هاني عمري 13 سنة. أنا هواياتي كتابة القصص والخواطر وإلقاء الشعر والأناشيد وأنا بشكر أندونيسيا. أنا اسمي الطفلة اليتيمة سندس نظمي زعرة، موهبتي الرسم في الصف السابع، عمري 12 سنة. أشكر كافلي في أندونيسيا. اسمي وليد صلاح الشافعي، عمري 8 سنوات. بشكر عمو الكافل. بننام على فرش فيش، بننام على فرش فيش، فراش نفصل كيف بننام على الأرض بس. والله اللبس هيك ليش حد يشحن من الناس عشان يلبسوا، أروح أسأل الناس والله هذول من لواحد من وين نجيب، بنلاقي من الزبل من ايدين الناس. والله نفسنا من أول عيد كسوة ما جبنا، والله نفسنا نجيب أواعي معفرة. والله أمي في العيد بتصيح علينا تصيح عشان نلبس أواعي أبصر كيف. نفسنا نشتري أواعي. إيش بدنا نلبس أواعي أبصر كيف وصغير مرمرمة أنا ما أدري.
Aman Palestine Perhat implements the yearly Ramadan charity projects that implements the variety of charity activities that are distributed to the poor and beneficiaries in all over Palestine. And Alhamdulillah, today, Aman Palestine has arranged and has provided more than 2,000 food parcels that will be distributed to all the beneficiaries and the poor people all over Gaza Strip. And to remind everyone that Aman Palestine is not only working in Gaza, but working in Jerusalem, Bethlehem, and Hebron as well. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman panitia sudah share videonya. Jadi itu adalah salah satu kondisi saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman semuanya ketika Ramadan. Jadi tidak hanya menghadapi penjajahan Israel, tidak hanya menerima kezaliman yang mereka selama ini rasakan ya teman-teman semuanya. Di bulan Ramadan ini juga mereka tetap harus sama di sana juga ada COVID ya teman-teman semuanya. Jadi mereka harus bertahan di 3 kondisi kezaliman yang selalu selalu diserang gitu oleh Zionis Israel, terus juga COVID-19, ditambah lagi perbekalan di bulan Ramadan yang sangat kurang. Di sini juga saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama bersyukur karena kita alhamdulillah gitu ya, kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita tanpa harus takut nanti tiba-tiba rumah kita dibom, atau tanpa takut tiba-tiba nanti ada yang nembak sana sini dan lain sebagainya, atau lagi nyari bukaan, lagi ngabuburit tiba-tiba ada tentara gitu ya yang menyerang kita. Alhamdulillah kita masih diberi ketenangan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga saya mengajak buat teman-teman semuanya, mari membantu sama-sama, baik itu di Palestina maupun di Indonesia gitu ya, karena jauh dekat pun kita tetap harus bantu, apalagi kondisi di Palestina yang jauh dari kata nyaman dan jauh dari kata aman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin membantu masyarakat atau saudara-saudara kita di Palestina, boleh mencari Aman Palestina ya, salah satu NGO Palestinaan yang bisa menyalurkan bantuan teman-teman bagi saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah Aman Palestina akan amanah menyampaikan bantuan teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu kondisi-kondisi tentang Palestina terkini, boleh juga follow di Instagram @amanpalestina_id dan juga @amanpalestina_jabar. Insya Allah informasi-informasi terkini akan teman-teman dapatkan di media sosial kami atau juga bisa join di Telegram Aman Palestina Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan kunjungi media sosial kami dan silahkan bantu saudara-saudara kita sesama muslim kita baik di Palestina dan juga Indonesia melalui Aman Palestina Indonesia. Terima kasih banyak Kananda dan juga panitia-panitia semuanya. Lancar terus acaranya, semoga diberikan kesehatan untuk teman-teman semuanya. Saya Sani dari Aman Palestina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fani atas penjelasannya. Buat teman-teman semua yang mau membantu Palestina nih, kita mah masih bersyukur, masih bisa ngabuburit, kata Kak Fani ya. Nah di sana tembak sana sini dengan was-was menyelimuti di hatinya. Jadi teman-teman semua buat yang mau membantu Palestina, mangga boleh hubungin Kak Fani atau menghubungi Yayasan Aman Palestina ya. Terima kasih banyak Kak Fani atas informasinya.